Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul dan bertugas atas tugas hadis tarbawi yang insyaallah mubarakah ini. Salawat bermahkotakan salam tak lupa kita hanturkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman terang benderang ini. Baiklah, hari ini saya akan membahas mata kuliah hadis tarbawi atas tugas UTS yang berjudul Kepemimpinan Perempuan Menurut Perspektif Hadis. Baiklah, saya langsung akan menjelaskan sedikit potongan hadisnya ya. Di sini hadisnya berbunyi An Abi Bukrata qala laqad nafa'anillahu bikalimatin sami'tuha mir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamali ba'dama kidatu anil haqqa bi ashabil jamali wa qatila ma'hum qala lamma balago Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisa qad mallaku alaihim binta Kisra qala lan yufliha qaumun wallau amrahum amra'atan. Atas hadis yang sudah saya sebutkan tadi, artinya yaitu dari Abu Bukhari, dia berkata, sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah SAW, yaitu pada waktu perang Jamal, tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta. Lalu aku ingin berperang bersama mereka. Lalu dia berkata, tatkala sampai kepada Rasulullah SAW bahwa penduduk Persia telah dipimpin oleh seorang anak perempuan putri Raja Kisra. Beliau berkata, suatu kaum tidak akan beruntung jika dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Bukhari. Baiklah, dari penjelasan hadis tersebut, dari sebab urutnya diketahui bahwa hadis ini diucapkan oleh Nabi SAW ketika putri Kisra menggantikan ayahnya sebagai penguasa tertinggi. Hadis ini merupakan respon atas dilantiknya putri Kisra menjadi raja yang dianggap tidak memiliki kemampuan untuk memimpin. Bahkan, riwayat lain mengatakan bahwa putri Kisra saat diserahi jabatan ini masih kanak-kanak. Dengan demikian, ini hanya berlaku pada kasus tersebut. Dan ini yang biasa terjadi juga pada kerajaan-kerajaan barat, yaitu turun tahta ya, maksudnya yang masih saudara akan meneruskan kerajaannya gitu, kepemimpinannya. Lalu menurut pendapat ulama juga, menurut Al-Khattabi contohnya, hadis ini mengisyaratkan perempuan tidak boleh menjadi seorang pemimpin atau seorang hakim. Ini sebagai konsekuensi dia tidak bisa menikahkan dirinya sebagaimana dia tidak bisa menikahkan perempuan lain. Al-Tabari menjelaskan kebolehan seorang pemimpin menjadi pemimpin, yang bertolak dari kebolehan perempuan menjadi saksi dalam proses pernikahan. Kesesuaian interpretasi dari Al-Tarabi ini dengan konteks hadis dilihat dari segi bahwa hadis ini merupakan pelengkap kisah Kisra yang merobek surat Rasulullah SAW sebagai hukuman Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apa yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, dari pelajaran tersebut? Baiklah. Di sini saya akan menjelaskan nilai pendidikan yang bisa kita ambil dari hadis yang sudah saya sebutkan tersebut. Hadis yang dijadikan dasar tidak bolehnya perempuan menjadi seorang pemimpin itu adalah dalam kerangka pemberitahuan Nabi SAW, bukan dalam kerangka legitimasi hukum. Secara tekstual, hadis tersebut menunjukkan larangan bagi perempuan menjadi pemimpin dalam urusan umum. Oleh karena itu, mayoritas ulama
secara tegas menyatakan kepemimpinan perempuan dalam urusan umum dilarang. Namun, secara kontekstual hadis tersebut dapat dipahami. Dalam Islam tidak melarang perempuan menduduki suatu jabatan atau menjadi pemimpin dalam urusan umum, bahkan menjadi kepala negara, dengan syarat sanggup melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena itu, hadis tersebut harus dipahami secara kontekstual, karena kandungan petunjuknya bersifat temporal. Lalu, apakah ada contoh pemimpin perempuan di dunia ini? Jawabannya adalah ada. Saya akan menyebutkan beberapa contoh pemimpin perempuan ya, yang ada di dunia ini dan yang berpengaruh di dunia ini. Siapakah beliau? Yang pertama itu ada Ratu Balqis atau Ratu Bilqis ya. Beliau adalah Ratu Negeri Saba. Nah, sebelum Ratu Bilqis masuk Islam, ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau dan orang-orangnya Ratu Bilqis ini penyembah matahari. Ya, jadi itu begitu ya. Yang kedua itu ada Jacinda Ardern. Jacinda Ardern adalah Perdana Menteri Selandia Baru. Wanita ini adalah wanita yang berpengaruh gitu bagi negaranya. Selanjutnya adalah Halimah Yacob. Halimah Yacob adalah Presiden Singapura. Wanita tersebut juga sangat berpengaruh ya. Dan berdasarkan contoh-contoh wanita yang sudah saya sebutkan tadi, wanita-wanita ini memenuhi kriteria sebagai pemimpin. Jadi ada persyaratannya gitu ketika wanita dibolehkan sebagai pemimpin. Selanjutnya ada Megawati Soekarno Putri, yaitu Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya ada alur ensiklopedia dari kepemimpinan wanita, dari wanita sebagai perspektif wanita sebagai pemimpin. Sebenarnya ajaran Al-Quran tidak pernah menyeratkan bahwa posisi penguasa tidak pantas bagi seorang wanita. Sebaliknya, Al-Quran mengapresiasi politik-politik maupun keagamaan wanita. Hal ini diwakili oleh catatan seorang Ratu Saba dalam Al-Quran. Sayangnya, memang selalu ada upaya melemahkan hak kepemimpinan perempuan memudaya di tengah masyarakat muslim. Hal tersebut bahkan juga menimpa tokoh ratu dari negeri Saba yang jelas-jelas digambarkan sebagai pemimpin sebuah negeri oleh Al-Quran. Tudingan bahwa penafsiran agama selalu kurang berpihak pada kepentingan dan kemajuan perempuan, mau tidak mau harus diakui, memang agak terbukti. Figur wanita yang memiliki jabatan otoritas tinggi dalam Al-Quran pun tidak luput dari budaya korupsi makna dari teks-teks atau penafsiran yang dilakukan seminim-minimnya dan sesempit-sempitnya. Sehingga pada akhirnya ditemukan beberapa penafsiran yang berupaya menjatuhkan perempuan dari hak-hak kekuasaan, sebagaimana menjatuhkan Ratu Saba dari tahtanya. Lalu, apakah ada ayat Al-Quran yang berhubungan dengan ini? Jawabannya ada. Baiklah, di sini saya akan bacakan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perempuan sebagai pemimpin. Bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Yang artinya, laki-laki atau suami itu pemimpin bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, yaitu perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Surat An-Nisa ayat 34. Lalu apa pendapat ulama tentang ayat ini? Menurut Kiai Haji Hussein Muhammad dalam bukunya Fikih Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender pada tahun 2021 menuliskan, para ahli tafsir mengatakan bila qawwam berarti pemimpin, pelindung, penanggung jawab, pendidik, pengatur, dan lain-lain yang semakna. Mereka juga bilang kelebihan yang dimiliki laki-laki atas perempuan adalah karena keunggulan akal dan fisiknya. Misal, Ar-Razi mengatakan
kelebihan laki-laki atas perempuan meliputi ilmu pengetahuan atau alim dan kemampuan fisik al-qudrah. Namun, seiring berjalannya waktu, pandangan mengenai kelebih-lebihan tersebut telah terbantahkan dengan sendirinya. Karena realitas sosial membuktikan banyak perempuan yang mampu melakukan tugas-tugas yang selama ini dianggap cuma bisa dikerjakan oleh laki-laki. Bahkan posisi kepemimpinan seperti kepala negara, kepala kepemimpinan daerah, kepala parlemen, kepala institusi pendidikan, kesehatan, dan sebagainya sudah banyak diduduki oleh perempuan. Maka di sini saya sampaikan laki-laki lebih pantas untuk dijadikan sebagai pemimpin. Namun perempuan juga mempunyai hak jika dia memenuhi syarat-syarat sebagai pemimpin. Saya Catur Asesa dari kelas 4C mengucapkan jazakallahu khairan kasiran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.